ketua kelas menyiapkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang absensi, dilihat temannya kanan kiri, ada yang tidak masuk? Masuk. Semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Jaga kesehatan kalian ya. Sekarang zamannya banyak orang sakit, jadi makannya teratur, yang lainnya diatur, jangan main saja. Paham? Paham. Sekarang kita ini ada Bu Anis punya buku sukses. Kalau nanti Bu Anis bilang buku sukses di hatiku ada cinta. Tepuk tangan, paham ya? Bisa ya? Coba 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Itu paham? Kemarin kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Ada yang paham ide pokok itu apa? Apa ini? Yang itu ada kata ide pokok adalah yang di sini. Paham enggak? Ya. Itu pengertian dari ide pokok. Sekarang dibuka halaman 26 dan 27. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menemukan ide pokok bacaan. Sebelum kita mencari ide pokok yang ada di bacaan, kalian baca dulu halaman 26. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, dibaca dulu. Sudah? Menemukan ide pokok bacaan. Judulnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Ada berapakah agama di Indonesia? Ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan? 6. Coba Urel. 1, Islam, 2, Kristen, terus Buddha, 3, 4, Katolik, Katolik, 5, Hindu, Hindu. Yang terakhir kok? Konghucu. 7. Itu termasuk agama yang resmi yang diakui oleh Indonesia. Ide pokok lainnya adalah kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai. Meskipun teman kita berbeda agama, kita harus menghargai. Ya, harus rukun meskipun beda agama. Kerukunan, kemudian paragraf kedua. Di situ ada beberapa agama ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu termasuk agama resmi di Indonesia. Ada lagi siapa lagi yang menemukan ide pokok di paragraf ketiga dan keempat? Apa? Faris, bisa Faris menemukan ide pokok di paragraf ketiga? Betul. Kerukunan. Konsep ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama. Jadi harus rukun. Kerukunan umat beragama bertujuan apa? Tujuannya di paragraf keempat. Bertujuan agar betul. Itu termasuk tujuan dari kerukunan, termasuk ide pokok di paragraf keempat. Nah, itu ada berarti tentukan ide pokok masing-masing paragraf bacaan di atas dengan rasa tanggung jawab. Yang bisa Sabu Anis tunjuk. Faris, tentukan ide pokok di paragraf pertama. Ini Faris. Yang di paragraf pertama coba tuliskan di sini maju. Ya, boleh bawa
di paragraf berapa? Pertama, yaitu Haris tadi menulis kerukunan umat beragama adalah bentuk sosial ya. Sosial itu termasuk berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan tetangga ya, bersosialisasi. Kemudian di mapel PPKN, kerukunan ini termasuk contoh sila keberapa? Coba sebutkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah. Ini Bu Anis punya lambang Garuda. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang artinya apa? Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dua. Yang pertama lambang apa? Bintang. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Bagus. Nah, di sini kerukunan termasuk contoh sila keberapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ke-1, kedua, apa ketiga? Ayo, siapa? Kedua benar apa salah? Salah. Ketiga, Persatuan Indonesia. Di situ ada ya nilai luhur yang terkandung. Yang pertama, sila pertama. Bunyinya ketuhanan yang maha. Contohnya apa Dini? Contohnya Dini. 1. Keyakinan terhadap. Betul. Yang kedua, sila yang kedua bunyinya apa Irul? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nilai luhurnya apa? Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Betul. Yang ketiga, Pak Subar. Ketuhanan yang adil. Contoh nilai luhurnya? Nomor 3, sila ketiga. Mengatakan kesatuan kepentingan dan Ya, betul ya. Itu termasuk nilai luhur yang terkandung di sila ketiga. Sila keempat. Apa Rizka? Coba lah bunyinya apa? Sila keempat. Betul. Contoh nilai luhurnya apa? Betul. Yang kelima, Aurel. Sila? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, benar sekali. Contoh nilai luhurnya apa, Aurel? Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Ya, itu termasuk nilai luhur di sila kelima. Sudah, sekarang ada yang ditanyakan tentang materi hari ini, ide pokok dan Pancasila? Paham? Paham itu? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, yes. Terima kasih ya. Kemudian tugasnya individu kerjakan 1-4 halaman 28. Sini halaman 1-4 ya dikerjakan. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan di meja Bu Anis. Sudah ya, paham? 1-4 soal individunya sudah dijawab semua. Banyak yang benar, terima kasih ya. Sekarang Bu Anis buat kelompok, tugas kelompoknya mencari contoh di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Contohnya sila pertama, rajin beribadah, itu termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Di buku kalian tulis tugas kelompok membuat contoh. Tugas kelompoknya adalah membuat atau mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang di masing-masing sila, Pancasila ya, boleh sila pertama, kedua, dan sampai kelima. Kesimpulan hari ini adalah ide pokok kalimat utama yang ada di bacaan. Kemudian Pancasila termasuk dasar negara Indonesia, terdiri dari berapa sila? 5. Ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Coba bersatu, berdua, bertiga, berbanyak, berciki, Sudah cukup sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat dan